Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan sayyidus syuhur wa futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa syuhidatis syayatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati kulli ma'lumin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratin muhtaramin, para alim ulama, para asatidz wa khusus Bapak Imam Masjid Al-Falah yang kami memuliakan, pengurus Masjid Al-Falah, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, ananda semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah kekuatan zahir, kekuatan batin, sehingga pada malam hari ini masih bisa mengikuti ritual di bulan suci Ramadan dengan hadirnya kita semuanya di Masjid Al-Falah. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mencatat sebagai amal ibadah bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah umur panjang sehingga mampu menghirup udara di bulan suci Ramadan ini. Tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap hari sering mendengarkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah merupakan dasar daripada diwajibkan kita semua untuk melaksanakan yang namanya puasa di bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa Ramadan setiap tahun harus datang di permukaan bumi? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk maghfirah, sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali bani Adam yudha'aful hasanatu asru amsalihha ila sab'ati mi'ati dhifin. Kata Kanjeng Nabi di dalam hadis qudsinya, setiap amal Adam itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan yaitu kebaikan, yang kebaikan itu berlipat ganda 10 sampai 700 kebaikan. Hal ini hanya diberikan di bulan suci Ramadan. Wa qala Allah ta'ala, kemudian Allah berfirman, illa shaum wa ana li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa, fa innahu wa ana ajzi bihi, fa innahu li wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan pahalanya. Oleh karena itu, konteks berpuasa di bulan suci Ramadan ini di dalam kitab Mafathil Aliyah dikatakan ada umat Muhammad yang mampu melaksanakan puasa dengan syariat, dengan thariqah, dengan hakikat. Puasa dengan syariah adalah puasa yang dilakukan oleh umat Muhammad hanya dengan menahan makan, menahan minum, menahan tidak melakukan hubungan suami istri. Ini namanya puasa secara syariat. Kita makan, minum ketika di bulan suci Ramadan di siang hari, maka batal secara syar'i. Kita melakukan hubungan suami istri di bulan suci Ramadan di siang hari juga batal menurut syar'i. Inilah kemudian dengan adanya itu semuanya, maka apabila kita melakukan hubungan suami istri di siang hari, maka kita kena denda yang namanya kafarat.
memerdekakan budak. Budak tidak ada. Kemudian level yang kedua kita wajib, yaitu dengan melakukan puasa secara berturut-turut 60 hari atau 2 bulan. Kalau kita tidak mampu, maka kita wajib untuk memberikan makan miskin, makan kepada fakir miskin sebanyak 60 orang. Inilah salah satu denda yang namanya kafalah. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah yang dinamakan puasa secara syar'i atau secara syariat. Ada puasa yang dilakukan dengan secara thariqah, yaitu puasa dengan menjaga semua anggota tubuh yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita tidak melihat, memandang sesuatu yang diharapkan oleh Allah, tidak melakukan sesuatu yang di situ adalah salah satu larangan di dalam bulan suci Ramadan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsatun asya yudaifu syaum. Ada 5 perkara yang membatalkan puasa. Ada 5 perkara yang tidak akan mendapatkan pahalanya puasa. Apakah itu? Yang pertama, katakan Nabi, al-kadibu, berkata bohong di bulan suci Ramadan. Yang kedua, wal ghibatu, yaitu melakukan yang namanya ghibah, ngerasani, ngomongin aib orang di belakang. Apalagi orang itu seandainya mendengar diomongin aibnya, maka orang itu sakit hatinya. Itu namanya menghibah. Kemudian yang nomor 3, katakan Nabi Muhammad SAW, namimah, provokasi, mencaci maki, menghina, menyakiti hati orang di bulan suci Ramadan. Itu juga akan membatalkan puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian yang nomor 6, yang nomor 4, yaitu wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Sedikit-sedikit wallahi, sedikit-sedikit tawahi, billahi, melakukan sumpah palsu pada yang dilakukan itu adalah salah satu kesalahan yang ditutupi untuk menjadikan benar. Yang nomor 5, katakan Nabi, wadadaru bisyahwati, memandang sesuatu dengan pandangan syahwat. Ini namanya puasa thariqah. Apabila kita melakukan 5 perkara ini secara syariat syah, akan tetapi secara thariqah tidak akan mendapatkan pahalanya puasa, kecuali ia akan mendapatkan illal ju' wal atas, yaitu lapar dan dahaga. Hadirin jamaah rahimahumullah. Kemudian ada yang namanya puasa hakikat. Puasa hakikat adalah puasa dengan menjaga hati dari kesucian, kebersihan yang ia lihat hanya Allah Subhanahu wa taala, yang ia ingat hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya puasa hakikat, masyiwallah. Dalam hal ini puasa hakikat biasanya yang mampu melaksanakan adalah kekasih-kekasihnya Allah, yang mampu melaksanakan adalah wali-walinya Allah. Kenapa? Setiap detik ia tidak akan hilang pandangan hatinya hanya melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia berbuka, kemudian yang dipandang itu bukan nasinya, akan tetapi yang dipandang adalah ciptaan yang menciptakan nasi itu. Ketika ia akan minum, yang dipandang bukan airnya, tetapi yang dipandang dinilai adalah yang menciptakan air itu. Disitulah ada Allahnya, di mana ia berada, yang ada pandangannya hanya Allah di dalam jiwanya. Bagaimana caranya kita meningkatkan ke puasa hakikat? Kita biasakan bapak-bapak, ibu-ibu dengan daimul wudu, batal wudu, setelah bimol wudu, setelah kentut wudu, setelah tidur wudu, mau tidur wudu. Inilah untuk menjaga daripada kesucian jiwa raga kita.
Kemudian hati kita disucikan dengan ismudan. Biasakan bunyi Allah, Allah, Allah di dalam hati. Hati itu letaknya di sebelah kiri, di bawah puting susu, ukuran 2 jari di bawah. Itu ada hati. Ketika kita melafalkan Allah di dalam hati jiwa kita, maka kita ucapkan lafaz Allah itu di dalam hati kita, sehingga kita akan merasakan getaran jiwa, menjadikan badan kita semakin tenang, semakin yakin keberadaan Allah itu ada pada diri kita. Inilah yang namanya puasa secara syariat, puasa secara thariqah, puasa secara hakikat. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, minimal kita itu sudah level yang kedua, yaitu puasa secara thariqah. Mata kita tidak pernah buat untuk melihat jelalatan pandangan kepada wanita-wanita atau sesuatu yang diharapkan oleh Allah. Tangan kita tidak buat untuk memukul, untuk mencuri. Kaki kita tidak pernah untuk kita jalankan di tempat-tempat yang maksiat. Hidung kita, mulut kita tidak pernah untuk menjadi maki di bulan suci Ramadan. Ini yang namanya puasa thariqah, puasa secara keseluruhan dari semua anggota tubuh kita. Oleh karena itu, semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menjalankan puasa ini. Minimal adalah puasa yang level kedua, puasa secara thariqah. Semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan hamba-hamba yang ketika di detik-detik sakaratul maut, hati kita, mulut kita mampu untuk menyebut nama Allah dengan ismudan Allah, Allah, Allah. Ketika detik-detik itu kita melafazkan lafaz Allah, mengingat Allah, maka disitulah husnul khotimah bagi kita semua. Kebenaran milik Allah, kesalahan milik kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.